Shalom, selamat berjumpa lagi dengan saya, dan kali ini kita akan belajar tentang bertobatlah. Roh Kudus mengingatkan kita, bro. Lalu teman saya itu berkata, apa itu Pak? Saya jawab, saat ini kan semua orang tuh pada pusing karena virus corona. Tambah gak bisa keluar-keluar ya, yang kerja terganggu ya, kota demi kota ditutup ya, jadi ekonomi ikut macet. Lalu teman saya itu berkata, iyalah Pak, semua orang lagi susah nih Pak gara-gara corona. Sampai kapan selesainya ya Pak? Saya jawab ya sampai Tuhan bilang stop bro. Teman saya itu berkata, nah itu dia, kapan ya Tuhan bilang stopnya? Saya jawab, ya saudara, makanya manusia itu harus sadar ya, kalau nggak ada apa-apa atau aman-aman saja, biasanya manusia itu semau gue gitu bro hidupnya ya, dipikir Tuhan nggak ada. Jadi mumpung hidup cuma sekali, maka mereka berbuat seenaknya sendiri, semau-maunya sendiri, bebas ya, seperti itu. Yang zina terus berzina ya, yang maling terus maling, yang bohong terus bohong, yang apa lagi ya, macam-macam mereka lakukan dalam hidup dalam dosa. Intinya manusia berpikir karena nggak ada Tuhan, karena dipikir Tuhan kok ya diam aja, seperti itu ya. Jadi mereka hidup semau gue ya. Nah ternyata tiba-tiba ya, bahasa Jawanya ujuk-ujuk ya, bahasa Inggrisnya suddenly, Tuhan datang melalui virus corona ya, mendatangi orang-orang yang dianggap Tuhan dosanya sudah matang ya, didatangi sama virus corona. Yakobus 1 ayat 15 berkata, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut, ya, kematian ya. Perhatikan firman itu bro, bila dosa orang sudah matang atau waktu Tuhan sudah habis, maka maut atau kematian itu pasti datang. Nah, itu firman Tuhan yang ngomong ya. Jangan dikira Tuhan gak ada atau Tuhan biarkan manusia hidup di dalam dosa, seperti itu pemikiran yang salah. Ada firmannya, semua tuh ada waktunya bro. Tuhan ingin semua orang tuh diselamatkan dari neraka yang mengerikan ya. Sebab itu Tuhan beri waktu agar orang yang hidup dalam dosa itu bertobat. Ada waktu Tuhan ya, tidak apa namanya, jangan berpikir bahwa kok dibiarkan Tuhan ada orang begini-begini kok hidup terus dan sebagainya. Jangan berpikir seperti itu pikirannya salah. Sebetulnya Tuhan tidak biarkan, tapi Tuhan ingin supaya orang diselamatkan, makanya diberi waktu. Nah kalau Tuhan ada orang dosa mati, terus semuanya masuk neraka, makanya Tuhan kasih waktu. Asal jangan sampai waktu itu habis atau dosa itu matang, itu aja yang paling diperhatikan. Nah, namun bila waktunya sudah habis, orang itu tidak mau bertobat, ya sudah, tamatlah riwayatnya, kan begitu. Nah, teman saya ini bilang, oh gitu ya. Jadi sebenarnya Tuhan itu beri waktu bagi orang berdosa untuk bertobat ya Pak. Mau tanya Pak, artinya bertobat itu apa ya? Karena semua orang punya agama masing-masing Pak, mereka juga bilang bertobat begitu. Nah saya jawab, oke, pertanyaan bagus ya. Bertobat itu secara umum artinya kembali ke jalan yang benar. Nah itu ya, nah cuma bro harus tahu bahwa jalan yang benar itu adalah firman Allah atau Alkitab ya, Tuhan Yesus itu firman Allah, itu aja. Di dalam Yohanes 14 ayat kelima dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tuh saya ulang, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Lalu di Yohanes 17 ayat 17 dikatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Nah jadi jelas ya, jadi yang dimaksud
kembali ke jalan yang benar itu ya kembali kepada firman. Nah itu maksudnya bertobat. Lalu teman saya bilang, oh gitu, jadi semua orang harus kembali ke Alkitab gitu ya Pak, tidak peduli dari agama apa saja ya, harus kembali kepada Alkitab ya, mengikuti kata Alkitab gitu ya. Ya jawab yes. Meskipun ia sudah Kristen pun, tapi kalau ajarannya melawan firman Allah, maka ia juga harus bertobat bro. Lalu teman saya ini berkata, oh ya, mungkin sudah 99% benar ya ngikutin firman, cuma satu aja melawan firman, maka hal itu semua jadi sia-sia ya. Ya Pak. Ya jawab, iya, baca ini Yakobus 2 ayat 11. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jikalau kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Nah teman saya ini bilang, oh iya, jadi harus 100% taat firman Allah gitu ya Pak ya. Mungkin sudah beri perpuluhan, sudah pelayanan, sudah khotbah, sudah macam-macam lah hal yang dilakukan. Namun bila masih ada satu saja yang dilakukan yang melawan firman Allah, maka ia tetap berdosa, ya kan Pak? Saya jawab, iyalah bro, baca ulang itu di Yakobus 2 ayat 11 itu. Itu yang bilang Tuhan Yesus loh bro, bukan saya loh ya. Jadi harus taat, itu yang bilang Tuhan Yesus sendiri atau firman Allah. Jadi bila ada yang masih melawan firman Allah di bidang tertentu, maka ya harus cepat bertobat, begitu saja. Sebab percuma aja ya, karena hal itu membuat hal yang lain kan seolah-olah sia-sia atau tidak ada gunanya bro, batal ya gitu ya. Teman saya itu berkata, wah gawat nih, harus cek diri ya masing-masing orang, jangan sampai gara-gara satu aja kita melawan firman Allah membuat yang lain jadi sia-sia ya. Saya jawab, nah itu betul, harus cek diri bro ya, karena kalau enggak ya aduh percuma ya, sudah capek-capek ternyata masih tidak ada gunanya semuanya, karena ada satu pelanggaran atau ada satu yang melawan firman Allah yang orang itu buat. Nah teman saya itu berkata, oke, saya mau tanya Pak, kan saya ikut aliran gereja tertentu nih ya. Nah hampir setiap ibadah itu semua jemaat itu disuruh bahasa roh Pak. Nah itu melawan firman Allah atau enggak Pak? Nah saya jawab, ya baca sendiri bro firman Allah ini, 1 Korintus 14 26 sampai 28 ayatnya. Jadi bagaimana sekarang saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Yang seorang mazmur, yang lain pengajaran atau pernyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Jelas ya? Teman saya ini berkata, oh jadi harus taati firman Allah itu ya Pak. Berarti yang menyuruh agar semua jemaat berbahasa roh waktu ibadah itu melawan Tuhan Yesus dong Pak, melawan firman Allah itu dong Pak. Saya jawab, baru tahu kah? Teman saya dibilang, wah selama ini ya saya ya ikut-ikutan aja Pak, saya pikir itu tidak melawan firman Allah. Baru tahu kalau hal itu ternyata melawan firman Allah ya. Wah saya harus bertobat nih. Nah terus aliran lain yang di dalam ibadah melarang jemaat berbahasa roh itu bagaimana Pak? Saya jawab, ya baca sendiri firman Allah ini bro, dalam 1 Korintus 14 ayat 39. Karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk penubuat, dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Lalu teman saya itu berkata, oh
yang melarang dalam ibadah berbahasa roh juga ternyata melawan Tuhan Yesus juga ya Pak. Jadi bagaimana ini yang benar nih Pak? Yang tadi malah melawan juga karena tidak mengikuti aturan dalam ibadah dalam berbahasa roh. Yang ini yang tidak boleh berbahasa roh dalam ibadah juga salah, karena ada ayatnya tidak boleh melarang orang berbahasa roh dalam ibadah. Jadi bagaimana ini yang benar nih Pak? Saya jawab, yang benar ya harus ikuti apa kata firman Allah di atas bro, 100% ikuti. So, teman saya bilang, oh iya ya, jadi dalam ibadah jemaat boleh berbahasa roh lah, intinya gitu ya, tapi harus ada yang menafsirkannya. Kalau nggak ada yang menafsirkannya maka harus diam gitu ya Pak. Jawab saya, ya itu sudah paham namanya ya. Kalau begitu bertobat ya bro, jangan sampai terlambat. Kalau terlambat ya itu dosa sudah matang, sudah terlambat, tidak ada gunanya bro. Teman saya bilang, siap Pak, terima kasih ya Pak buat pencerahannya, Tuhan Yesus memberkati. Ya sama-sama. Nah demikian Bapak Ibu saudara sekalian dimanapun berada, kalau Bapak Ibu saudara sekalian mendengar tayangan ini, artinya Tuhan mengasihi saudara, bukan membenci, justru mengasihi, karena saudara diberitahu oleh Roh Kudus lewat tayangan ini agar bertobat. Untuk apa gunanya bertobat? Supaya tidak masuk neraka, itu intinya. Kiranya tayangan ini boleh menjadi berkat bagi saudara semuanya dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin.